Halo teman-teman, maaf ya, ada sedikit kesalahan teknis, tunggu sebentar. Oke, jadi hari ini tuh tutornya aku, tapi aku sekaligus host hari ini karena um, hostnya lagi nggak bisa. Jadi maaf ya, agak agak kurang ke handle. Halo, oke semua, udah 16.45, bisa kita mulai sambil nanti nunggu yang lain. Halo, ada di sini kan? Oke. Yang bisa on cam boleh on cam ya, temenin masa aku sendiri. Yang bisa on cam boleh ditemenin. Oke teman-teman, mungkin ada beberapa yang udah tahu aku karena aku sebelumnya sempat sharing materi tentang um, materi penyimpangan sosial. Dan hari ini aku bakal bahas materi mengenai kelompok sosial. Oke. Tapi sebelumnya aku pengen tanya dulu sih, kira-kira progres belajarnya udah sejauh mana nih? Baru 30%. Ya, Mungkin gimana? baru 30%. Mungkin itu juga. Gak apa-apa, pelan-pelan, masih masih banyak waktu. Asal ingat dicicil ya. Ya, Sejauh ini kesulitannya gimana nih? kesulitannya cuma ngelawan rasa males. Ya benar banget, benar nggak apa-apa. Pelan-pelan pasti bisa ya. Iya, Kak. Oke, makasih banget sebelumnya kalian udah mau ngeluangin waktu sore ini buat belajar bareng. Jadi di sini kita sharing aja ya. Kalau misalnya kalian mungkin nanti di tengah-tengah ada yang ngerasa bingung atau ada ngerasa punya pendapat yang berbeda, tolong disampaikan aja. Jadi aku izin share screen dulu ya. Oke, sebelumnya apa
Ini share screen-nya udah kelihatan? Udah, Kak. Oke. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelum mulai, aku mau ingatin lagi, kalau di sini kita sama-sama belajar, jadi kalau ada nggak cocok atau aku kecepatan gitu, disampaikan aja ya. Oke. 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 Jadi hari ini tuh kita bakal belajar mengenai kelompok sosial. Sebelumnya, kita mulai dari awal dulu ya, kita harus tahu dulu konsep kelompok sosial itu apa. Wait, sebentar. Oke. Jadi sebenarnya definisi dari kelompok sosial itu banyak banget ya. Cuman beberapa ahli yang sering pendapatnya itu disampaikan, yang sering umum lah untuk kelompok sosial ini ada beberapa ahli. Yang pertama itu ada Surjono Sukanto yang menyebutkan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi ingat, kalau Surjono Sukanto itu kata kuncinya ada di timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi nanti kalian kalau ada soal mengenai pendapat ahli, kalian bisa ingat kata-kata kuncinya. Untuk yang Surjono Sukanto, kata kunci adalah timbal balik dan saling mempengaruhi. Lalu yang kedua itu ada Hendro Puspito. Jadi Hendro Puspito itu berpendapat bahwa kelompok sosial itu merupakan kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Jadi Hendro Puspito ini kita bisa lihat kata kunci dari mungkin ketiga sifat ini ya, nyata, teratur, dan tetap. Oke. Lalu selanjutnya ada Goodman. Goodman itu berpendapat bahwa kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Dan yang terakhir ada Paul B. Harton dan Chester Elhen. Sorry, ini double kayaknya. Jadi dia tuh berpendapat bahwa sebentar. Sekarang udah belum? Ini ada yang bilang slide-nya nggak? Bentar. Udah, oke. Oh, maaf, boleh agak ditutup nggak slide-nya? Oke. Aku belum. Gimana? Aku belum. Belum keubah, belum kelihatan. Iya. Mungkin ini ya, jaringannya ya? Enggak kok di sini. Oh, nah, udah. Udah. Oke. Ya. Kasih, Kak. Ya, aku bisa lanjut ya. Tadi sampai Chester Elhen, dia itu berpendapat bahwa istilah kelompok sosial itu dapat diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran dan keanggotaannya saling berinteraksi. Jadi mungkin kata kuncinya dari Paul B. Harton dan Chester Elhen ini adalah memiliki kesadaran akan keanggotaannya. Jadi sebenarnya kata kunci itu bisa kalian temuin sendiri sih, enaknya kalian gimana. Cuman biasanya aku seperti itu. Kalau misalnya Paul B. Harton, apa ya, biar nggak panjang kayak gini, aku ingat beberapa kata aja seperti kumpulan manusia yang memiliki kesadaran, kayak beberapa kata gitu. Jadi kalian nggak perlu panjang banget. Jadi kata kunci itu bisa dari intinya ya. Jadi ntar waktu ngerjain soal, kalian bisa nganalisa tuh dari optionnya, apa nih yang kira-kira mirip sama setiap pendapatnya. Okay. Sorry, yang Goodman itu apa? Goodman? Kalau Goodman itu
kelompok sosial adalah 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas, oh itu belum aku sebutin ya tadi ya, dan berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau Goodman ini mungkin kata kuncinya bisa dilihat dari memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain. Atau kalau nggak mau terlalu panjang, bisa ambil 3 kata ini aja, memiliki kesamaan identitas. Oke, gimana? Bisa aku lanjut? Bisa, Kak. Makasih. Oke. Oke, selanjutnya aku bakal sorry. Syarat terbentuk kelompok sosial. Selanjutnya aku bakal bahas syarat terbentuknya kelompok sosial. Tapi di sini mungkin PPT-nya agak ada ini ya, agak error. Jadi aku bakal sebutin yang kelihatan dulu. Jadi yang pertama itu ada setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Terus berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Oke, untuk faktor aku bakal lanjut di slide berikutnya. Nanti untuk cara aku bakal bahas lagi ya di belakang. Ini agak error PPT-nya. Oke, ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial yang pertama merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia yang lain. Jadi hal ini tuh berarti setiap kelompok itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Wait ya, sebentar. Oke, terus yang kedua adanya interaksi. Tadi aku jelasin sampai mana? Sampai setiap kelompok punya ciri khasnya masing-masing. Jadi setiap kelompok itu pasti ada pembedanya, entah dari keanggotaannya, entah dari visi misinya, ataupun hal-hal lainnya ya. Pasti ada gitu perbedaan. Nggak mungkin semua kelompok itu sama. Dan yang kedua itu ada interaksi dan komunikasi antar anggota. Jadi sudah pasti kelompok sosial itu bisa terbentuk dan terwujud gitu kalau ada interaksi dan komunikasi dari setiap anggotanya. Lalu yang ketiga ada memiliki kepentingan bersama. Itu tadi tujuan dan visi misinya. Dan yang terakhir, memiliki struktur sosial, di mana setiap anggotanya memiliki peranan masing-masing. Jadi, setiap kelompok itu pasti ada job desk-nya kan. Ada sekretaris, mungkin ada ketua, ada wakil, dan ada divisi-divisi lain. Tuh. Atau aku coba off-cam dulu deh. Supaya sinyalnya bagus. Udah keganti slide-nya? Belum, Kak. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ini aku mau bikin co-host dulu. Bentar ya. Oke, sebentar. Aku coba ulang share screen. Oke.
Eh, udah kelihatan? Udah, Kak. Oke, ini tadi ciri-ciri ya. Nanti kalau nggak kelihatan lagi, ini ya, dikabarin ya, soalnya sinyalnya kurang bagus gitu. Tadi ciri-ciri kelompok sosial udah. Selanjutnya, ada yang mau ditanyain dulu dari ciri-ciri kelompok sosial? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada faktor pembentuk kelompok sosial. Jadi faktor pembentuk kelompok sosial ini sebenarnya banyak, cuman main faktornya itu ada dua, yaitu kedekatan. Jadi kedekatan itu memungkinkan setiap individu untuk bisa saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Jadi kedekatan fisik itu juga bisa meningkatkan peluang untuk berinteraksi. Contoh dalam lingkungan sekolah deh. Dalam lingkungan sekolah kita kan saling berdekatan tuh sama teman-teman sekelas atau sama guru-guru. Pasti bakal terdorong untuk ada interaksi kan, entah itu saling sapa, bercerita, atau berbagi pengalaman, apapun itu, pasti bakal terwujud, bisa terbentuk kelompok sosial dari interaksi-interaksi tadi yang kita lakuin sama teman-teman ataupun sama guru tersebut. Terus yang kedua ada kesamaan. Jadi kesamaan yang dimaksud ini adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, tingkat, intelijensi, atau karakter-karakter lainnya. Jadi semakin seseorang punya tingkat kesamaan nih sama individu lain, pasti bakal lebih klop gitu kan. Kemungkinan untuk, bahasa singkatnya gini deh, kemungkinan untuk jadi satu geng itu lebih besar kan, karena adanya kesamaan sama visi misinya, sama tujuannya nih. Kayak, oh aku tuh semester ini tuh aku pingin ikut lomba, sedangkan temen yang lain ketemu temen nih, temen ini juga pingin ikut lomba. Nah, pasti kemungkinan ya udah, ayo kita belajar bareng dan kemungkinan bisa terbentuk kelompok sosial. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis kelompok sosial. Jadi, jenis-jenis kelompok sosial ini, ada menurut cara terbentuknya, menurut kualitas, menurut pencapaian tujuan, menurut sudut pandang individu, dan yang terakhir ada menurut ahli, yaitu Camerton. Jadi ini secara umum sih yang sering keluar di soal-soal. Biasanya nanti akan ditanyakan kalau menurut terbentuknya itu apa, menurut kualitasnya juga apa. Dan ini cukup banyak, cukup padat, jadi pelan-pelan aja. Kalau kurang paham, bisa ditanyakan atau diinterupsi aja akunnya. Oke? Nah, jadi berdasarkan cara terbentuknya, kelompok sosial itu dibagi menjadi kelompok semu, kelompok semu dan kelompok nyata ya. Jadi kelompok semu itu nanti dibagi lagi menjadi kerumunan. Yang pertama menjadi kerumunan atau crowd. Yes, Sharon. Kak, maaf, PPT-nya bisa di-fullin nggak? Oke, sebentar. Aku lihat yang dari sini aja deh, biar kalian bisa enak lihatnya. Sabar ya. Soalnya agak susah handle-nya. Bentar.
Oke. Oke. Bentar, aku lihat dari sini. Dari Canva-nya aja biar kalian juga enak. Oke, udah jelas? Sudah, Kak. Oke. Jadi ini ada kelompok semu itu tadi kan udah dibagi. Yang pertama jadi kerumunan atau crowd. Jadi crowd ini cukup banyak ya bagian-bagiannya. Jadi crowd ini merupakan kerumunan atau merupakan kumpulan yang terjadi secara spontan dan tidak teratur. Jadi ada kerumunan ini dibagi lagi jadi banyak. Yang pertama ada kerumunan formal atau formal crowds. Lalu ada kerumunan terencana yang ekspresif atau planned expressive group. Kerumunan yang terencana ini tidak mempunyai pusat perhatian yang sama, namun memiliki tujuan yang sama. Contoh, orang yang menghadiri pesta, orang yang sedang berekreasi, dan sebagainya. Jadi kalau orang yang mau berekreasi itu kan tujuannya punya tujuan yang sama ya, seperti contoh berekreasi ke pegunungan gitu supaya untuk healing atau refresh. Setiap orang pasti setiap orang tujuannya untuk berekreasi, cuman pusat perhatiannya nggak sama. Mungkin ke gunung itu ada yang stay di gazebo-nya sambil ngopi, ada yang ngeliatin pemandangannya. Jadi itu ya maksudnya dari deskripsinya. Lalu selanjutnya ada kerumunan santai namun tidak nyaman atau inconvenient causal crowds. Jadi kerumunan ini terbentuk karena adanya kebutuhan untuk menggunakan fasilitas umum di suatu tempat dan biasanya bersifat tidak nyaman gitu. Kayak misalnya orang sedang menunggu bis atau orang sedang antri tiket nonton film, itu kan menggunakan fasilitas umum yang sama tuh. Tapi kadang kalau antreannya panjang, kita kan bisa jadi nggak nyaman. Gitu. Lalu selanjutnya ada kerumunan panik atau panic causal crowd. Biasanya kerumunan ini terbentuk karena adanya kepanikan dan ingin menyelamatkan diri dari sebuah mara bahaya. Contoh, kerumunan di titik evakuasi bencana alam dan lain-lain. Jadi kalian pernah kan lihat kalau misalnya ada apa ya contohnya banjir gitu, banjir bandang, pasti orang-orang bakal kumpul tuh kayak banjir teriak gitu kan untuk ngasih tanda ke orang lain kalau ada banjir di daerah itu. Jadi itu termasuk panic causal crowd ya. Kalian bisa ingat, oh ada kepanikan nih. Apa ya kepanikan? Oh dikaitin dengan mara bahaya. Kayak gitu ya. Lalu selanjutnya ada spectator casual crowd. Jadi kerumunan yang terbentuk karena adanya suatu peristiwa tertentu. Contohnya yaitu kerumunan karena adanya penampakan UFO di langit atau pergerakan indah dari sekelompok burung dan sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya apa ya, kalau ada peristiwa yang menghebohkan gitu, pasti bakal terbentuk kerumunan kan. Nah, kerumunan itulah yang disebut spektator casual crowd. Oke, dan selanjutnya ada kerumunan yang melawan hukum atau acting lawless crowd. Jadi kerumunan ini terbentuk karena adanya sebuah tindakan yang melawan hukum. Contohnya itu ada tawuran, pengeroyokan, dan sebagainya. Jadi ini kata kuncinya udah jelas banget ya, melawan hukum, artinya tuh nggak patuh sama peraturan. Jadi itu bisa disebut dengan kerumunan yang melawan hukum atau acting lawless crowd. Agak susah sih mungkin kalian hafalin istilah-istilahnya, tapi istilah-istilah ini cuma dalam bahasa Inggrisnya kok. Jadi kalian bisa hafalin apa ya?
pahamin definisinya, terus dikaitin deh, gitu. Sorry. Itu susah nggak sih? Oke, terus yang terakhir itu ada kerumunan yang berlawanan dengan moral. Kerumunan yang berlawanan dengan moral ini bisa disebut immoral lawless crowds. Jadi kerumunan ini terbentuk karena kumpulan orang yang melakukan kegiatan yang berlawanan dengan nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat tertentu. Contohnya kerumunan orang mabuk. Jadi dengan mabuk itu kan apa ya, sebuah kalau di budaya kita tuh mabuk itu adalah bukan sesuatu yang baik gitu. Jadi kerumunan orang-orang mabuk ini dianggap nggak sesuai sama nilai-nilai moral kita. Makanya ketika ada kerumunan orang yang sedang mabuk-mabukan seperti itu, termasuk ke dalam kerumunan yang berlawanan dengan moral. Oke, sampai situ jelas? Ada yang mau ditanyain dulu? Jelas, Kak. Oke, lanjut ya. Oke, nah tadi tuh kelompok semu. Kelompok semu itu kan tadi yang pertama ada crowds atau kerumunan, terus yang kedua itu ada massa. Massa ini merupakan kelompok sosial yang hampir sama sih dengan kerumunan. Bedanya itu massa ini lebih terorganisir gitu, direncanakan. Dan sifatnya itu nggak spontan. Kalau tadi kerumunan itu bersifat spontan, kayak tiba-tiba tanpa perencanaan, sedangkan massa ini sudah ada organisirnya, kayak udah diorganisir supaya massa ini bergerak untuk sebuah tujuan. Contohnya apa? Demonstrasi, kampanye, dan parade. Terus selanjutnya ada publik. Publik ini merupakan kumpulan individu dalam jumlah besar, namun secara fisik tidak harus berada di suatu tempat yang sama. Jadi publik ini biasanya direncanakan dan tidak jarang disatukan karena adanya alat komunikasi. Jadi mungkin penonton yang streaming YouTube, streaming game, itu bisa disebut publik ya. Karena dia nggak berada di suatu tempat, namun kota atau kumpulan keanggotaan itu banyak, bisa sampai ribuan kan. Cuman mereka nggak harus berada di suatu tempat yang sama. Jadi itu disebut publik. Jadi bisa disimpulin kalau tadi berdasarkan cara terbentuknya ada kelompok semu dan kelompok nyata. Kelompok semu dibagi lagi menjadi kerumunan, massa, dan publik. Sedangkan untuk kerumunan kalian bisa review lagi, nanti aku share PPT-nya ya. Oke, aku lanjut. Selanjutnya ada kelompok nyata. Jadi kelompok nyata itu dibagi lagi nih. Emang agak pusing, agak bingung, tapi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Kelompok nyata ini dibagi lagi berdasarkan cirinya. Jadi kalau berdasarkan cirinya, kelompok nyata dibagi menjadi statistical group, nah societal group dan social group. Jadi statistical group ini yang pertama itu merupakan biasanya kelompok yang dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan biasanya diambil data statistiknya. Biasanya misal contoh seorang peneliti nih mau neliti tentang tingkat kematian dengan kebiasaan merokok. Jadi dia bakal ambil kelompok-kelompok orang yang merokok dan nanti diambil data statistiknya. Nah, itu disebut statistical group. Oke. Lalu yang kedua ada societal group. Nah, kalau societal group ini, merupakan
kelompok kemasyarakatan yang memiliki kesadaran akan kesamaan jenis seperti jenis kelamin, warna kulit, kesatuan tempat tinggal, tapi belum ada kontak dan komunikasi yang intens gitu di antara anggotanya. Dan tidak terlihat jelas dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada social group. Dan kalau kelompok sosial group ini hampir mirip dengan societal group, jadi kelompok yang memiliki beberapa kesamaan entah dari yang tadi aku sebutin dari jenis kelamin, bentuk dari kesamaan jenis, tujuan atau kesatuan tempat tinggal, tapi sudah ada kontak, sudah ada interaksi di antara mereka. Contohnya itu adalah ini. Ketetanggaan, teman sepermainan, terus kenalan, gitu. Terus berdasarkan ikatannya. Berdasarkan ikatan ini dibagi lagi nih, jadi Gemeinschaft atau paguyuban dan Gesellschaft atau patembangan. Sebelumnya aku mau tanya nih, ada yang udah tahu belum kalau berdasarkan ikatan ini siapa tokoh pencetusnya? Oke, belum ada yang tahu. Jadi kalau berdasarkan ikatan ini, tokoh pencetusnya itu adalah Ferdinand Tonis. Jadi ini diingat ya, soalnya ini sering banget keluar di UTBK. Jadi aku harap nanti kalau keluar kalian bisa jawab. Jadi Ferdinand Tonis ini membagi menjadi Gemeinschaft, yaitu paguyuban. Apa sih Gemeinschaft itu? Jadi Gemeinschaft itu merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni. Jadi bersifat alamiah dan kekal. Jadi ikatannya itu sepanjang hayat, seumur hidup. Contohnya apa? Ini dibagi jadi 3 lagi, yaitu by place, yaitu berdasarkan adanya kesamaan tempat, yaitu RT, RW, terus by blood, adanya ikatan darah, yaitu contoh ikatan kekerabatan, terus yang terakhir by mind, atau kesamaan jiwa atau pemikiran, contohnya itu kelompok pengajian. Oke, lalu selanjutnya ada Gesellschaft atau patembangan. Jadi kelompok yang memiliki Gesellschaft ini merupakan kelompok yang memiliki ikatan lahir dalam jangka pendek dan memiliki struktur secara mekanis sebagai bentuk pikiran belaka saja. Jadi berbeda dengan Gemeinschaft tadi, kalau Gemeinschaft itu dari lahir alamiah, kalau Gesellschaft ini terbentuk biasanya karena lingkungan. Jadi bersifat sementara aja ikatannya ketika individu itu berada dalam sebuah organisasi atau pada sebuah lingkungan kerja. Makanya contohnya itu adalah ikatan antar pedagang dan organisasi di dalam sebuah pabrik. Gitu ya. Oke, udah stabil. Oke, lanjut. Nah, terus ada kelompok sosial berdasarkan pencapaian tujuannya. Itu dibagi menjadi 2, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kalau kelompok formal itu merupakan kelompok yang memiliki aturan-aturan tegas dan dibuat secara sengaja oleh para anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Jadi, contoh kelompok formal ini kalian tahulah dari istilahnya itu formal, dia memiliki aturan yang tegas dan mengikat. Contohnya yaitu organisasi politik. Lalu kelompok informal, yaitu kelompok sosial yang terbentuk karena adanya pertemuan-pertemuan yang berulang, terus merasa memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama, misalnya kelompok pertemanan atau kelompok-kelompok yang kecil. Jadi nggak ada aturan yang mengikat banget, terjadi karena proses pertemuan-pertemuan yang berulang. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya ada kelompok sosial berdasarkan kualitas hubungannya, dan pembagian ini dicetuskan oleh Cooley ya, ahlinya namanya Cooley.
Dan dibagi lagi jadi dua, yaitu kelompok sosial primer, yaitu kelompok yang memiliki hubungan erat dengan anggotanya. Biasanya kelompok ini cenderung akrab dan memiliki solidaritas yang tinggi satu sama lain. Jadi kelompok ini juga sering disebut face-to-face group karena interaksinya itu intensif. Contohnya yaitu teman sepermainan. Jadi kalau kalian segeng, pasti kalian sering kan hangout bareng, kerjain tugas bareng, atau belajar bareng, apapun lah. Jadi interaksinya tuh intens gitu. Sebaliknya, kelompok sosial sekunder justru hubungannya itu longgar, impersonal, dan sekedar aja gitu. Anggotanya juga banyak, contohnya ya sekolah, universitas. Kalau sekolah tuh kalian jadi kalau sekolah itu sekolah universitas itu kan meskipun kalian satu sekolah pasti nggak kenal semuanya kan. Kalau atau pada kenal nih, kayaknya sih nggak mungkin kenal semuanya, pasti kalian ada yang nggak kenal kan. Yaitu, tapi kalian dalam suatu lingkup kelompok sosial yang sama. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Bentar, ini agak nolak gitu deh. Bentar. Sorry. Terus selanjutnya itu, ya, kenapa udah preferensi? Maaf ya. Ini tadi udah. Terus ini, udah kelihatan. Sorry. Wait, ini referensinya. Nih. Kelompok sosial menurut yang terakhir nih, Camerton. Jadi Camerton itu membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu membership group dan reference group. Jadi membership group itu adalah suatu kelompok di mana seorang individu secara fisik menjadi bagian dari kelompok tersebut. Contohnya nih, Gea bersekolah di SMA 1 di kotanya, maka ia merupakan bagian dari SMA 1. Paham kan? Jadi misalnya lagi nih, contoh lainnya, aku itu anggota dari Ambisporia. Aku bener kan, aku adalah anggotanya Ambisporia. Aku jadi tutor, di sini aku ada dalam lingkup organisasi itu. Tapi kalau reference group, yaitu kelompok sosial yang menjadi acuan seseorang dalam berperilaku dan dapat membentuk kepribadian. Jadi, apa ya, contohnya aja nih, Dina, siswa sekolah menengah atas, namun ia berperilaku dan berpenampilan seperti mahasiswa. Sehingga kelompok yang menjadi acuannya adalah kelompok mahasiswa. Mungkin itu contohnya agak ribet gini aja. Biasanya itu sering keluar contohnya gini, aku pingin banget jadi tentara. Aku pingin banget jadi tentara, tapi aku nggak kesampean. Aku nggak kesampean jadi tentara. Terus aku tuh pingin banget kan jadi tentara, jadi aku niru tuh, gimana sih kalau tentara itu berpakaian, gimana sih tentara itu misalnya pola makannya, pola olahraganya, tapi aku itu bukan tentara. Paham sampai di sini? Paham, Kak. Oke. Itu. Jadi itu sih perbedaannya membership group sama reference group. Bentar, apakah kita sudah di ending? Itu aja sih materi yang pokoknya hari ini. Sekarang sebelum aku pindah ke sesi latihan soal, ada yang mau bertanya dulu? Aduh, sebentar. Ada yang mau tanya dulu nggak? Misalnya ada yang, oke. Ya, Sharon? Kak mau tanya dong.
Itu lembaga sama kelompok sosial itu beda atau sama enggak sih? Terus yang apa? Bisa di slide sebelumnya enggak, Kak? Sebentar. Suaranya agak putus-putus ya. Gimana? Bisa diulang? Tadi itu untuk kalau kelompok sosial sama lembaga sosial itu sama atau beda enggak sih, Kak? Itu pertanyaan pertama. Terus? Yang kedua itu ada di slide. Slide-nya bisa diulang nggak, Kak? Oke. Di slide keberapa ya? Aku nggak ingat. Slide yang mana? Yang itu loh, Kak, yang tadi ada informalnya itu. Oh, oke, sebentar. Informal, aku cari dulu. Oh, ini. Iya, yang ini. Kalau aku kan pernah baca di buku, itu kalau OSIS itu masuk informal ya, Kak? Bukan formal ya berarti? Menurut aku, OSIS lebih masuk ke formal sih. Karena formal kan ini ada apa ya? OSIS punya struktur kan, punya aturan, ada aturan yang mengikat bahwa OSIS itu harus apa. Seperti itu kayak job desk-nya itu apa. Dan OSIS itu bentar dalam kelompok yang kecil. Kalau kelompok gini. Jadi sebenarnya suatu kelompok itu dikatakan kelompok formal itu kalau dia punya aturan-aturan yang tegas mengikat gitu loh. Kayak kalau misalnya OSIS dia kan punya punya aturan yang mengikat apa saja kewajibannya, terus dia harus apa aja strukturnya, ketua OSIS, wakil OSIS. Jadi menurut aku kurang cocok ya dimasukin ke kelompok yang informal. Karena kalau kelompok informal itu lebih ke kayak teman sepermainan gitu loh, kayak circle kamu di sekolah, kelompok belajar, di mana kalau nggak ada aturan yang mengikat kayak, oh kalau lagi belajar sama si A, kamu harus berpakaian putih atau apapun kayak gitu. Gitu sih kalau menurutku. Gimana? Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama Sharon. Ada lagi? Ada lagi? Ini Sharon mau nanya lagi atau belum ini ya, belum lower hand? Maaf, Kak, baru tahu. Oke. Yes, benar. Bentar ya. Bentar. Oke. Itu tadi benar banget. Tadi Vili nanya di mana namanya? Di chat. Kalau kerumunan sepak bola itu termasuk spektator. Ya, benar. Aku pernah jawab soal itu juga sih waktu UTBK. Dan itu tuh sebentar. Pembahasannya juga udah ada. Mau aku jelasin lagi kah? Boleh, Kak. Oke. Kita balik ke spektator ya. Spektator. Ini emang agak banyak sih. Tapi
Kalau terus dipelajarin pasti bisa. Wait, sinyalnya jelek banget. Syarat-syarat. Di sini. Ini. Spektator kerumunan yang terbentuk karena ada suatu peristiwa tertentu. Ya, benar. Jadi, spektator causal crowd ini, dia itu terbentuk kan karena adanya suatu peristiwa tertentu ya. Kayak misalnya itu tadi, penampakan UFO. Jadi, susah sih dijelasinnya. Cuman, kalau sepak bola itu kenapa masuk ke spektator? Karena sepak bola itu kan merupakan suatu peristiwa yang ditunggu-tunggu gitu. Kayak kalau nonton sepak bola itu kurang cocok masuk ke inconvenient causal crowds karena ya kebutuhan. Sorry, bentar. Oke, boleh bentar ya. Nanti aku share PPT-nya. Kurang cocok masuk ke inconvenient karena kan kalau inconvenient itu lebih ke kayak memanfaatkan fasilitas umum di suatu tempat, kayak entah itu antri atau apa. Jadi menurut aku memang kalau sepak bola itu paling masuk ke spektator causal crowd karena ada peristiwa yang dinanti gitu loh. Kayak kalaupun pertandingan basket atau dance competition atau apapun yang ditunggu kayak suatu yang bukan menggemparkan sih, apa sih? Yang menghebohkan gitu. Sepak bola itu kan termasuk kayak gitu ya. Kayak kalau ada pertandingan antara misalnya apa ya, Barcelona lawan Real Madrid itu kan kayak wow gitu. Fansnya pasti nungguin gitu kayak oh ini momen yang peristiwa yang ditunggu-tunggu. Jadi itu tuh bisa masuk ke spektator causal crowd. Nah, gimana? Sampai sini masih ada yang mau ditanyain? Jadi siapa yang tanya ya? Jadi yang tanya tadi pilih sudah bisa dipahami. Oke, kita tuh. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita bakal lanjut ke latihan soal. Oke. Kecelakaan lalu lintas, kadang kan ada kerumunan. Menurut aku, kecelakaan lalu lintas itu bisa masuk ke ini, ke bisa masuk ke spektator juga sih. Jadi ini sih sosiologi membingungkan. Bisa masuk ke panic causal crowd kalau terjadi sebuah kepanikan kayak korbannya. Jadi sebenarnya bisa kalau dari aku bisa masuk ke dua, spektator dan panic causal crowd. Tapi menurut aku lebih masuk ke spektator karena lebih ke apa ya? Sebuah peristiwa aja gitu. Peristiwa yang kalau kecelakaan, maaf ya, susah dijelasinnya. Kalau menurut aku lebih ke spektator karena emang kalau kecelakaan itu momen atau peristiwa itu sebentar ya, keep dulu. Gini, kalau kalian di sini menurut kalian lebih ke spektator atau ke panik? Kalau di sini kalian menurut kalian lebih ke spektator atau ke panic causal word? Oke, sama-sama bingung ya. Keep dulu.
nanti ini ada grup ininya kan. Kalau aku udah nemu yang fix banget, aku share. Yes, ada yang jawab kalau panik, soalnya kalau ada kecelakaan pasti minimal ada satu yang bantu. Itu juga, itu kan. Tapi aku pernah baca juga kalau kecelakaan itu kadang masuk ke spektator atau peristiwa, karena ada peristiwa tertentu. Tapi kalau masuk ke panik juga masuk. Nanti coba aku cari lagi dan aku coba share ya, kalau udah ketemu. Oke, aku lanjut ke latihan soal. Karena materinya udah padat hari ini, jadi latihan soalnya dikit aja. Oke. Oke. Soal yang pertama, gimana nih? Soal yang pertama, bisa ramein di kolom chat. Ini berdasarkan kualitas hubungannya. Ayo. Kira-kira apa nih? Bisa on mic atau ramein di kolom chat? Kelompok primer katanya. Yang lain gimana? Ada setuju? Oke, yang lain, bisa cuman Vini sama Senja. Yes, jawabannya itu benar. Primer, karena kan dari kualitas hubungan tadi dibagi jadi apa? Primer dan sekunder. Ya kan? Karena kalau kelompok primer itu tadi apa? Kelompok yang intensitas hubungannya itu erat dan intensif. Jadi teman sepermainan itu masuk ke dalam kelompok sosial primer. Gitu ya. Aku lanjut. Bentar. Agak susah ya pakai ini. Aku share pakai ini aja. Oke, terus soal selanjutnya, ini. Ya Tuhan. Kita skip aja ya, karena ada gangguan ini. Ini. Menurut Ferdinand Tonis, ada dua tipe kelompok sosial. Apa ayo, tadi aku udah jelasin. Gemeinschaft dan Gesellschaft bukan Kak? Paguyuban dan Patembayan. Yes. Sumpah ini PPT ku hari ini agak bermasalah, maaf banget ya, tadi aku download jadi kayak gini. Yes, Gemeinschaft dan Gesellschaft, terus paguyuban dan patembayan. Yes, dua-duanya benar. Ini tuh istilahnya, Gemeinschaft itu untuk paguyuban, Gesellschaft itu untuk patembayan ya. Tuh, Ferdinand Tonis. Di istilah dari paguyuban itu kan Gemeinschaft dan istilah dari patembayan itu adalah Gesellschaft. Okay, next. Perbedaan kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft adalah, ayo. Diramein di kolom chat aja. Boleh, atau on mic aja, nggak apa-apa.
Pada jawab C ya. Yes, benar. Anggota kelompok Gemenskaf diikat oleh hubungan batin murni bersifat kekal sementara pada kelompok Gemenskaf didasari oleh ikatan lahiriah dan yang jangka waktunya terbatas. Tadi aku udah jelasin kan, contohnya Gemenskaf itu adalah keluarga, RT, RW. Sedangkan kalau Geselskaf itu ikatan sementara seperti organisasi, dalam pabrik, terus ikatan kerja. Kalau bersifat terbuka dan tertutup ini enggak pasti sih. Karena kayaknya semua kelompok sosial ini terbuka deh. Terus kepentingan juga itu tergantung dari organisasinya. Terus yang D enggak juga, karena balik lagi ke masing-masing organisasinya. Ada yang belum sistematis, ada yang bilang Geselskaf mana mungkin belum sistematis. Dia kan ikatan kerja, pasti jauh lebih sistematis daripada Gemenskaf. Terus yang terakhir ada hubungan di antara anggota kelompok. Gemenskaf bersifat personal, profesional. Terbalik ya, ini Geselskaf yang sifatnya tuh lebih profesional. Oke. Udah paham ya? Aku next. Di bawah ini yang termasuk dalam bentuk kelompok formal adalah Partai politik. yes. Yes, benar. Ya, daripada jago. Semoga nempel deh materinya ya. Ya, ini emang partai politik. Terus soal terakhir. Karena materinya cukup padat ya, kasihan juga kalian. Dua soal lagi ternyata. Kerumunan yang muncul karena adanya peristiwa tertentu, seperti saat terjadi kecelakaan. Jadi, Panik bukan, Kak? Yang A. yang lain, tadi aku sengaja pancing sih. Masih ada yang enggak sih? Panik. A atau B. Lebih ke panik. Lebih ke panik, lebih ke spektator. Ya aja deh. Udah. Sebenarnya tadi kayak aku bilang bisa masuk ke kedua-duanya. Tapi dalam UTBK pasti bakal ketemu yang kayak gini sih kalian. Tapi yang terbenar, yang paling benar, itu tergantung pembuat soal. Kalau menurut aku bisa masuk ke kedua-duanya. Cuman dari buku yang aku baca, dia masuknya ke spectator crowd. Tapi kalau dari penjelasan dan definitif, yes, really. Tapi kalau dari penjelasan dan definitif, di mana biasanya kalau kecelakaan pasti banyak kumpulan orang panik, tolong, ini bawa dong ambulan di mana. Itu bisa masuk ke panic causal crowd. Nanti aku bakal cari lagi dan aku masuk grup Telegram kok, bakal aku share di sana kalau aku udah ketemu ya. Jadi kalau dari literatur yang aku baca waktu itu, kalau nggak salah di sebentar SKS Sosum atau di mana aku baca itu spektator. Cuman kalau dari definitif aku rasa lebih ke panik deh. Itu. Yuk semangat soal terakhir. Berdasarkan cara terbentuknya, mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi di gedung DPR termasuk ke dalam kelompok sosial? Gampang banget. Harus ingat nih. Gini, mahasiswa yang sedang demonstrasi ini masuk ke apa ya? Crowd, massa, publik, Geselskaf, Gemenskaf? Yes, semu. Benar-benar yang jawab semu benar. Tadi ingat, semu itu dibagi jadi 3. Crowd, terus masuk ke crowd, terus ada massa, ada publik. Ingat, ada 3 itu. Dan mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi ini termasuk massa. Jadi dia masuknya ke semu. Oke? Aku share PPT-nya ya. Udah deh, gitu aja.
Nyata itu apa, Kak? Aku belum jelasin kelompok nyata, Kak, tadi? Belum ya? Tadi sebentar aku share PPT-nya dulu. Jadi sebenarnya tadi kelompoknya itu dibagi, kelompok cara terbentuk itu dibagi jadi kelompok semu dan kelompok nyata. Gitu. Jadi itu tadi kelompok udah aku jelasin kan, kelompok nyata itu yang kelompok statistik, sosietal, dan kelompok sosial. Ayo, yang ada kelompok merokok yang seperti itu tadi aku sebutin. Sudah ya, Senja? Kalau kelompok nyata itu ada sosietal, sosial, dan statistik. Sedangkan demonstrasi ini masuk ke dalam masa di mana dia bagian dari kelompok semu. Oke. Aku bagi di sini ya PPT-nya. Udah sih, gitu aja. Ya, sama-sama. Makasih ya, mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Maafin aku ada kekurangannya. Maaf juga salah-salah katanya. Itu untuk PPT-nya. Yes. Kasih teman-teman. Sama-sama. Sama-sama. Kasih.